Tapi sekarang ketika ekspektasinya satu orang bisa memproduksi semuanya, akhirnya pas semua orang bisa jadi jurnalis. Yes. Gue ngelihat selama 10 tahun ini lo nggak bisa ngebeli rasa sih sebenarnya. Redaksinya dalam respon satu isu, dalam respon satu peristiwa seperti apa. Oke. Dan nggak semua media hari ini punya opini. Kalau di dalam jurnalisme menurut gue, Iya. alangkah baiknya lo bisa menulis, lo bisa laporan, lo bisa ya ada di depan kamera. Yang menurut gue itu menjadi salah satu syarat jurnalis yang baik untuk nyampein message ke orang. Oke Om Bros, kembali lagi di diskusi panel, diskusi pakai flanel, persembahan dari IKPL bersama gue Koko Dilon PL98. Dan pada pagi, siang, sore, malam hari ini tergantung lo nontonnya kapan gitu ya. Kita udah kedatangan dua bros kita nih yang jurnalis milenial. Ya, ada Ausurio Dolu, ya, bisa dipanggil Pucu, ya, angkatan 2011. Dan juga ada Martahan Suhuturon, biasa dipanggil Tahan, ya, angkatan 2008 ya. Dan Om Bro, episode kali ini agak spesial. Kita disponsori oleh Rumah Rawon di sini. Jadi Rumah Rawon ini yang punya adalah Bro Ivan Kristianto, PL 2007, ya, atau biasa dipanggil Ivan Rawon. Ini enak banget, gue nggak bohong, gue bukannya kenapa-napa. Ini enak banget, dia asli banget dari Malang dan dia punya keluaknya tuh bikin sendiri, bro. Jadi lo kalau belum pernah nyobain lo rugi lah. Gitu. Jadi oke, go ahead, coba ada kok di platform-platform Rumah Rawon ya. Jangan lupa untuk untuk mencoba. Kalau lo sering masuk ke acara-acara PL pasti udah nggak inilah. Nggak asing lah ya untuk Rumah Rawon. Ingat ya, Rumah Rawon tuh jualan rawon bukan jualan rumah. Ya, kembali. Ya, nanti juga bisa lihat nomor WA-nya ada di bawah sini ya. Oke, jadi pada episode kali ini kita lagi pengen ngomongin mengenai jurnalisme di era digital. Ini bersama narasumber kita yang jurnalis milenial gitu. Tapi sebenarnya gue sebelum berasa tua ya. Maksudnya milenial tuh gimana sih kalau lu pada Describe apa ya? Gimana sih? Jelaskan milenial itu gimana gitu ya. Gimana bro, Tahan? Kelahiran 90-an sih paling gampang. Paling gampang kelahiran 90-an 89 80 lahir. Ya sampai kelahiran 90-an sampai 99 biasanya dia kelahiran. Karena 2000 ke atas sudah dibilang orang Gen Z ya sekarang. Gen Z, oke. Kalau segmentasinya kalau misalnya sebelum milenial itu apa? Gen X, Gen Y, apa sih? Belum ya? Baby boomers ya? Baby boomers. Boomers kan tua banget lah. Baby boom nggak tahu gue. Kalau yang periode 80-an itu apa? Yang kelahiran 80-an, sebelum Gen itu. X mungkin atau Gen boomers X. itu juga. Ada yang bilang generasi MTV juga. Kita masih kena juga sih ya. Masih kena juga ya. Masih lah. Ada chart-chart salah satu MTV influence itu. kita di situ. Oke, mungkin gue langsung aja nih ke Bro Pucu nih. Bro Pucu, coba mungkin lu bisa ceritain sedikit ya. Apa sih yang membuat lu tertarik ke dunia jurnalisme ini? Apa ada pengalaman lu pas lu SMA di PL, kuliah dan seterusnya gitu? Gimana? Kalau gue, kalau tadi lo tanya tentang millennials gitu ya, gue selalu describe millennials itu sebagai generasi yang kejepit gitu loh. Kejepit? Dalam artian kita pasti masih ngerasain yang generasi orang tua yang dengan ajaran yang lama, tapi kita harus adaptasi juga sama generasi yang baru, Gen Z, yang seterusnya lah gitu. Artinya kita dituntut untuk cepat adaptasi gitu loh, teknologi, perubahan dan segala macam. Dan itu jadi salah satu yang menurut gue ketika gue milih jalur karir, selain kalau nomor satu sebenarnya karena bokap gue juga jurnalis dulu. Jadi gue udah terbiasa dengan ritmenya, gue ngeliat pekerjaannya dan menurut gue kerja di lapangan dengan waktu dan pressure yang begitu cepat itu somehow tertarik lah sama itu. Dan kemudian yang kedua tadi balik lagi soal adaptasi dengan dunia. Menurut gue salah satu pekerjaan yang menurut gue menuntut gue untuk bisa beradaptasi, melihat langsung kejadian ini, kejadian itu. Apapun bidangnya, salah satunya adalah jurnalistik. Dan itu yang membuat gue dari awal, kayaknya ini karir path yang
cukup pas buat karakter gue. Oke. Kalau gimana bertahan? Gue itu dari zaman SMA sebenarnya. Gimana? Dari zaman SMA itu sebenarnya udah mulai suka nulis lah sebenarnya. Oke. Tapi fokus gue itu waktu zaman SMA itu gue suka nulis, suka clipping, tapi dunianya olahraga sepak bola khusus ya. Oke. Nah, situlah gue mulai coba cita-cita sampai lulus SMA itu gue ngambil jurusan kuliah itu sebenarnya pengennya komunikasi. Gue pengen komunikasi di Unpad. Gue pengen komunikasi Unpad. Itu pilihan pertama gue ketika SNMPTN waktu itu zamannya namanya ya. Ya. Tapi gue ternyata takdir berkata lain, gue masuk pilihan kedua dan masuk gue ilmu pemerintahan. Sampai akhirnya lulus, gue coba mencari lagi lah, gimana menjejaki cita-cita gue. Akhirnya masuklah gue ke satu media namanya satuharapan.com. Ini media PT Sinar Kasih yang bikin Sinar Harapan dan Suara Pembaruan dulu. Gue pengennya jadi wartawan olahraga, wartawan sepak bola karena gue pengen keluar negeri, lulus liputan Piala Dunia dan sebagainya. Tapi dilihat CV gue, lu lulusan politik, ngapain lu masuk ke bahas-bahas olahraga, udah urus politik aja, urus news ya. Akhirnya terjun di sana dan udah menikmati sampai saat ini. Oke. Itu sih awal jadi wartawan. Dan mungkin gini ya, kalau gue juga ngelihatnya soal segmentasi generasi itu kadang-kadang kan ditentukan oleh teknologi yang mungkin saat itu dominan ya. Dan ya gimana pun juga teknologi kan membentuk karakter suatu masyarakat. Dalam hal ini kan siapa yang lahir sebelum ketika teknologi yang dominan tersebut, ya itu mungkin men-shape atau membentuk karakter itu. Misalnya kayak mungkin sebelumnya orang mengkonsumsi produk jurnalistik pakai print gitu ya, dari apakah koran, apakah majalah. Nah, ketika mungkin kalian atau baru lulus kuliah gitu, kayaknya yang online itu ya, media ada detik.com atau itu yang justru maksudnya gini, ada perusahaan yang kanal media itu yang begitu buka itu ya bukan bikin koran dulu, bukan koran detik terus jadi detik.com gitu, tapi langsung ke online ya. Kalau lu gimana waktu itu trajektori karir lu saat itu? Iya, gue jadi jurnalis sudah 10 tahun. Oke. 10 tahun, dalam 10 tahun ini gue ngerasa memang banyak sekali perubahan dalam dunia pemberitaan. Kalau dan masih bersinggungan sama wartawan-wartawan yang masih senior yang pada zaman 98, dan banyaklah cerita-cerita ketika pada saat itu simpelnya ketika misalnya wartawan TV ngambil gambar misalnya, kalau dulu kan kasetnya harus diantar pakai motor ke kantor lagi, diputar lagi. Kalau sekarang enggak, di saat gue masuk, gue udah tinggal nyampe di tempat, live report, ambil gambar, dan itu gambarnya langsung ke satelit dan langsung nyampe di kantor. Itu perubahan-perubahan yang gue rasain di awal gitu kan. Lalu kemudian masuk media digital yang ternyata orang lebih banyak baca berita di handphone, mereka nggak punya waktu nonton TV gitu-gitu. Nah itu pada akhirnya itu membuat lagi-lagi milenial kayak gue cepat beradaptasi soal itu. Apa yang gue lakukan pada saat itu ya, walaupun sebagai wartawan TV, ya gue mencoba untuk nulis berita di artikel gitu loh. Nah itu salah satu yang akhirnya bikin gue untuk cobalah adaptasi sama dunia baru gitu. Tapi itu menarik, mungkin bertanya juga bisa kasih perspektif juga ya. Jadi kan memang kalau kita tahu kebiasaan mengkonsumsi media ya dulu banget kan ya, ada print, terus mulai ada radio, terus mulai ada TV. Mungkin ya kalau gue ingetnya pagi-pagi tuh ya masih ada masih langganan koran, sampai sekarang juga masih sih, cuma ya akhirnya digital gitu ya langganannya. Terus koran, jadi baca koran kertas gitu, nyalain TV sambil denger berita pagi gitu. Tapi sekarang kalau gue enggak, ya udah YouTube gitu ya. Keluar semua informasi ya. Nah, tapi kalau lu gimana bertahan? Ya gue itu sebenarnya gue tumbuh di era media print sebenarnya. Dari kecil, dari zaman gue SD itu nyokap itu selalu ngelanggarin gue namanya tabloid. Gue sebut merek Bola. Waktu itu gue udah dapet Bola, dan itu jadi bahan gue juga dari zaman sekolah itu ngebanter ya. Kalau punya klub favorit kan sama teman-teman SD tuh, nih bahas berita, bahas skor bola dari sekolah. Nah itu bertumbuh sampai akhirnya gue di zaman kuliah berhasil tulisan opini gue tembus di Bola, dan itu satu kebanggaan lah buat gue sebenarnya, kebanggaan ketika itu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata ketika gue lulus kuliah sebenarnya sudah mulai menjamur media online. Berbagai macam media online sudah banyak sampai saat ini. Dan ketika gue masuk di CNN di 2016, mimpin redaksi gue cuma bilang, lu nggak bisa nulis,
Lo harus bisa ambil gambar, lo harus bisa ngomong di depan kamera, dan itu yang memang terutama ngomong depan kamera ya, itu sampai saat ini mungkin yang berat buat gue karena ya terbiasa untuk mencurahkan isi pikiran, isi apapun yang ada di, ya itu biasanya nulis. Kadang-kadang biasa yang mungkin yang kekurangan teman-teman di dunia wartawan tulis online, ya memang agak kaku lah kalau dia untuk ngomong depan kamera, tegang, dia sebenarnya seperti itu. Dan tapi seiring berkembang zaman, sekarang kita udah bergeser ke digital, semua mau lu di jurnalis apapun, namanya segmennya sebenarnya lo harus bisa semuanya. Benar. Wartawan TV pun harus bisa nulis gitu. Benar. Jadi sebenarnya kalau jurnalis milenial ini ekspektasinya gitu harus multi talented ya? Gimana bro? Kalau menurut gue bukan lebih ke multi talented. Multi talented kalau di pandangan gue ya artinya lo harus bisa koneksi, membangun jaringan keluar, itu jadi salah satu talenta lah orang. Tapi kalau di dalam jurnalisme menurut gue alangkah baiknya lo bisa menulis, lo bisa laporan, lu bisa ya ada di depan kamera, yang menurut gue itu menjadi salah satu syarat jurnalis yang baik untuk nyampein message ke orang. Karena kan sebenarnya filosofinya, esensinya kita tuh kan sebenarnya itu, nyampein message ke orang bukan berdasarkan kita yang mau pakai bahasa apa, tapi gimana caranya nyampe ke orang. Itu sih. Jadi reach out-nya gitu ya. Bahkan gue nambahin sedikit. Bahkan jurnalis hari ini lu harus bisa mengoperasikan kamera, lu harus bisa ngambil foto, lu harus bisa ngambil video. Karena berkembangnya teknologi dengan gadget, lu kan sebenarnya kalau mungkin beberapa tahun lalu harus bawa kamera, DSLR dan sebagainya. Sekarang dengan handphone kualitasnya lu harus bisa proporsionalnya, lu harus tahu juga ukurannya. Sebenarnya misalnya begitu lu ngambil handphone, katakanlah berapa sih 16:9, lu harus tahu ukurannya. Dan itu ya jurnalisme hari ini. Iya, citizen journalistik itu ya. Nah, exactly. Ini sekarang mau geser ke sana ya. Tapi maksud gue kan mungkin dulu itu buat memproduksi media itu kan lu butuh special tools, butuh butuh kru gitu kan. Jadi nggak bisa satu orang itu memproduksi semuanya. Tapi sekarang ketika ekspektasinya satu orang bisa memproduksi semuanya, akhirnya semua orang bisa jadi jurnalis. Yes. Nah, ini what do you think, Maksudnya gimana sih? Jadi kalau semua orang jadi jurnalis, ya sekarang disebutnya citizen journalism, itu is it good, is it bad? Apa nih kaveat-kaveatnya di situ? Kalau dari gue ya, gue ngelihat selama 10 tahun ini lo nggak bisa ngebeli rasa sih sebenarnya. Gue nggak tahu cara bahasain yang lebih detailnya gimana, tapi feel-nya mau lo pakai, mau lo kedatangan teknologi namanya ChatGPT kayak, atau dengan kehadiran orang nggak pernah sekolah jurnalistik, mereka muncul dengan citizen jurnalistik kayak mungkin. Tapi menurut gue mereka nggak bisa dapet rasa yang dipunyain oleh teman-teman jurnalis. Itu yang kemudian itu pertama. Yang kedua, mereka tidak punya redaksi untuk memvalidasi berita yang mereka dapat. Kalau kita kan punya, kita dapat berita di satu tempat, ada layer-layer lagi di dalam kantor untuk memverifikasi berita itu benar atau tidak dan harus konfirmasi. Nah itu yang menurut gue kenapa jurnalis ada quality controlnya gitu. Ada quality control yang lebih detail lah soal itu. Yang nggak bisa ya, city journalism sih bagus-bagus aja, cuman lu nggak bisa ada kaidah jurnalistik sebenarnya yang harus tetap dipatuhi sebenarnya dalam penerbitan satu informasi, satu berita. Ketika lu sekedar peristiwa terjadi kecelakaan, ketika itu bisa diberitakan, tapi sidebarnya sebenarnya apa, itu sebenarnya yang bisa menggambarkannya teman-teman yang memang berprofesi sebagai jurnalis. Ketika menghadapi satu peristiwa. Iya, misalnya ada data, ada informasi, terus ada insight. Nah itu mungkin rantai itu kalau citizen journalism kadang-kadang ya udah surface aja gitu ya seperti itu. Nah, tapi kan juga ya kadang-kadang kan konsumen nggak tahu. Ya misalnya kalau sama-sama keluarnya di mana, sama-sama keluarnya di apalagi sosial media gitu keluarnya di YouTube, di mana ada satu data point ngomong begini atau data point begini, mungkin bertahan dulu. Itu tuh gimana cara juga mungkin kalau ada anak-anak yang masih aktif SMA di PL gitu ya, mungkin buat ngelihat ini gimana nih cara menjadi konsumen medianya gitu. Kalau untuk jadi konsumennya, gue juga berangkat dari sebenarnya itulah tantangan sebenarnya dari dunia media saat ini, industri pers saat ini di Indonesia sebenarnya. Bagaimana sebenarnya setiap media tidak sekedar memberitakan satu peristiwa ataupun satu pernyataan tapi bagaimana menyajikan datanya secara akurat semuanya. Sehingga memang konsumen ataupun pembaca, pendengar,
penonton sebenarnya mengetahui secara utuh sebenarnya bagaimana merespons satu isu, merespons satu peristiwa secara secara utuh jadi gitu. Gak bisa cuma kalau misalnya pemerintah mengambil kebijakan A, bagaimana tidak hanya di situ, habis itu kita membahas bagaimana analisanya, dampaknya dan sebagainya. Itu sih menurut gue yang memang tantangan buat media hari ini. Oke, gimana Bro Pucu? Memang benar kalau dibilang tadi sama Bang Tahan bahwa itu tantangannya, karena menurut gua ini kita bicara soal konsumennya. Menurut gua dari yang gua alami yang namanya post truth era, di mana orang lebih percaya tentang sesuatu yang mereka mau percaya, bukan karena itu fakta gitu ya. Itu tantangan tersendiri memang. Jadi menurut gua gak ada ruang sebenarnya untuk media untuk berbuat kesalahan. Jadi itu dalam redaksi betul-betul yang kalau gue di CNN sebelumnya itu jadi salah satu sanksi tegas kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Karena sebenarnya sekali media ngelakuin kesalahan itu kredibilitas hancur di tengah situasi yang kayak begini. Makanya kan kita buat program banyak kayak media-media buat program kayak cek fakta, cek hoax atau apapun. Itu jadi salah satu upaya kita untuk gimana caranya, kayaknya apa yang ada di media sosial yang lu mau percaya ini belum tentu bener loh. Ini loh faktanya. Itu dilepas lagi ke mereka, lu mau percaya yang mana pada akhirnya gitu loh. So ini tadi lu ngomong post truth ya. Ini sesuatu banget lah ya. Jadi kapan gimana ya dari produk jurnalistik itu sama propaganda. Kalau misalnya poster ya udah gue cuma pengen dengerin yang ini aja gitu. Jadi istilahnya udah nih kayak gue langganannya ini, gue cuma pengen dengerin si ini aja tapi kan dampaknya ke masyarakat kayak gimana gitu, dan what can apa yang bisa kita lakukan gitu ya, atau ke generasi yang mungkin yang lahir-lahir udah digital native ya mungkin disebutnya gitu. Itu gimana tuh? Udah coba masuk deh. Sebenarnya kan kalau di media hari ini semua orang bisa memilih apa yang mau dikonsumsi sebenarnya. Jadi lu mau konsumsi apa dari satu media online itu, dia semua sudah memiliki kanalnya masing-masing. Dan teman-teman gue selalu bilang bahwa pembaca adalah rajanya. Bagaimana pembaca maunya apa hari ini, yaitu yang lu sajikan. Tapi di satu sisi menurut gua lu harus tetap menyajikan apa yang namanya produk pers yang memang sangat akurat, utuh. Bagaimana lu paksa pembaca itu mengetahui informasi secara utuh. Gak bisa cuman yang maunya pembaca aja. Terus tapi gimana? Redaksi juga emang redaksi senetral apa sih kalau dalam hal tersebut gitu? Dewan redaksi atau board of gimana sih? Mungkin lu bisa cerita lebih dikit lebih. Jadi kalau dalam redaksi itu biasanya terdiri dari kalau dari level bawah dia dari reporter masuk ke asisten editor dia masuk ke editor, lalu ada lagi jabatan redpel, redaktur pelaksana, pemret dan sebagainya, dan pemret di atasnya. Jadi setiap hari itu harusnya ada. Itu jenjang karir ya? Itu jenjang karir, dan itu biasanya proses penayangan satu berita. Biasanya reporter kirim ke bank beritanya, lalu dia naik ke Astra, dan editor yang bisa menayangkan beritanya. Nah, ketika proses ketika beritanya itu ditayangkan, ketika penggiringan isunya lah sebenarnya. Dan itu harus di brainstorming. Setiap media tuh biasanya dia lakukan brainstorming terhadap satu isu yang memang sedang trending, bagaimana arah isunya harus dibahas ke depannya, bagaimana angle apa lagi yang harus digali dari yang belum ditampilkan sebenarnya dari satu peristiwa, dari satu isu. Itu prosesnya. Jadi tidak bisa hanya pemikiran satu orang aja, angle-nya mau ke sini, nggak bisa. Proses pemberitaan itu, proses lahirnya lu baca berita itu ada melewati prosesnya sih. Yang mungkin tadi disebut quality control gitu ya. Quality QC-nya gitu ya. Gimana nih Bro Pucu? Kalau menurut gua memang keberadaan media sebagai satu institusi mau sampai kapanpun di era yang seperti ini nggak bisa membatasi informasi yang ada di luar, khususnya di medsos. Mau gimana pun mereka akan terus dengan berbagai latar belakang kepentingan, mereka mau punya kepentingan politik, duit dan segala macam, adanya buzzer dan segala macam,
itu tidak bisa dibatasi. Tapi satu institusi media itu menurut gua penting untuk mereka bisa ngefilter apa yang sebenarnya penting untuk disampaikan ke masyarakat. Itulah kenapa ketika rapat redaksi penting sekali ya, mungkin kalau di kantor gue dulu di CNN itu 2 kali, pagi dan sore. Jadi ketika informasi masuk malam dirapatkan pagi, lalu update-nya dari pagi ke sore kita rapatkan sore untuk apa yang jadi arah kita nanti. Nah itu jadi filter yang sangat penting, itu dihadiri oleh semua struktur di kantor yang ada, bahkan Pemret sekalipun, bahkan kadang chairman juga 1 kali 2 kali untuk bisa menyampaikan apa yang mereka butuhkan gitu ya. Dan itu menurut gue fungsi yang sangat kritikal hari ini. Bagaimana media di tengah situasi yang seperti ini, eranya mereka filterisasi pemberitaan itu cukup penting. Apa sih sebenarnya kita pengen punya masyarakat yang seperti apa sih? Makanan yang harus kasih ke mereka tuh seperti apa sih? Itu yang menurut gue penting dari media untuk hari ini. Oke, ini mungkin jadi kan ada institusi yang namanya tadi rapat redaksi ya, yang menjadi forum di mana untuk ya mungkin sekarang sebutnya newsroom juga ya, newsroom, seperti itu ya. Oke, paham. Nah, sekarang gini kita lihat ya, ketika ada disrupsi teknologi dari satu format ke format lainnya, ya kita lihatlah beberapa organisasi media, let's call it that way gitu ya. Kadang-kadang struggling juga nih untuk revenue streamnya. Mungkin zaman dulu banget gitu ya, masih cukup dengan hasil penjualan korannya tuh nutupin gitu misalnya. Terus lama-lama ada iklan buat ikut nutup biaya produksi gitu ya. Lalu sekarang karena ada media-media baru ya, iklannya juga mengikuti hal tersebut. Nah ini sekarang gimana kalau mungkin dari Bro Pucu dulu deh kali ini. Kalau gue melihat ini betul-betul soal efisiensi. Gue kurang setuju kalau dikatakan bahwa media sedang senja, media sedang berat gitu ya, secara keuangan dan segala macam. Menurut gue lebih kepada efisiensi, bahwa kita masuk ke dalam fase di mana teknologi sudah canggih, orang bisa tergantikan dengan teknologi, itu benar adanya. Dalam beberapa pekerjaan, bahkan naskah berita pun kita bisa digantikan oleh ChatGPT misalnya gitu ya. Itu memang fakta yang terjadi hari ini. Tapi memang kita harus menyesuaikan bahwa orang mungkin kalau dulu TV lama kita punya beribu-ribu karyawan, satu divisi bisa dijalankan oleh 20-30 orang misalnya. Ternyata hari ini dengan 5 orang saja cukup. Nah ini yang menurut gua terkadang memang orang-orang di luar harus tahu bahwa pemberitaan isu-isu di luar soal media sedang potong karyawan, PHK dan segala macam mungkin miris terdengarnya gitu di luar. Tapi kalau menurut gue yang lihat dari dalam, ini betul-betul soal efisiensi. Bagaimana media bisa berlari lebih cepat dengan orang yang lebih compact, bantuan dari teknologi. Dari situ media akan tetap eksis. Sorry, jadi ternyata gue salah ya. Maksudnya gue pikir itu ketika revenue advertising revenue lari ke media lain, ke teknologi lain. Tapi ternyata karena teknologinya memungkinkan produksi yang lebih efisien gitu. Ternyata gitu ya. Itu pengalaman lo gitu pengalaman ya? Dan POV gue ya. Mungkin banyak orang bisa berbeda, tapi apa yang gue lihat seperti itu. Karena kalau mau dilihat dari advertising, mungkin betul bahwa iklan itu sekarang banyak yang mungkin ke influencer, banyak ke YouTuber yang hari ini mereka dengan followers yang begitu banyak, satu orang bisa menyampaikan. Itu kan. Tapi maksud gue media sekali lagi dengan kredibilitasnya, dengan bagaimana mereka punya independensi juga, positioning mereka jelas gitu loh. Mereka tidak akan berpihak dengan site manapun, sekalipun advertising itu masuk. I see. Bahwa itu berkurang tapi pasti ketika efisiensi ini berjalan dan berlalu, pasti media akan menemukan jalannya lagi. Paham gue sekarang. Jadi emang ternyata ya disrupsinya itu justru ke supply side-nya ya. Jadi maksudnya ke gimana produksi. Gimana kalau Bro Tahan punya pengalaman seperti apa? Sebenarnya gue balik lagi pada poin yang pembahasan kita di awal, adaptif sebenarnya. Bagaimana ya wartawan harus memiliki banyak kemampuan sebenarnya dalam bidang jurnalis ketika sekarang kita memasuki era digital. Bagaimana soalnya gini lah, apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di Indonesia bagian timur, apa yang terjadi di Indonesia bagian tengah, dalam hitungan detik sekarang bisa sampai di Jakarta, di pusat dengan sambungan telepon. Bagaimana informasi itu bisa capai dengan cepat dengan pertukaran pesan. Dan itu memang yang kita sudah hadapi dan sudah kita jalani dalam beberapa tahun ke belakang. Dan kedepannya berarti harus semakin adaptif. Bagaimana
proses pemberitaan bisa semakin cepat, bagaimana teman-teman juga di lapangan bisa mengcover apa pekerjaan-pekerjaan yang memang harusnya tadinya dikerjakan oleh 2-3 orang jadi menjadi 1 orang. Ya. Ya mungkin tadi ya, maksudnya mungkin dulu lu perlu kru kamera segala macam, sekarang lu sendiri. Kalau sendiri semua bisa. Lu ambil gambar sendiri, ngedit sendiri gitu ya. Karena dengan teknologi yang ada, handphone sekarang sudah canggih-canggih dan resolusinya baik. Sudah layak tayang lah untuk di layak tayang, betul. Iya. Wah, ini menarik nih. Nah, sekarang gini ya, soal tadi ya, mungkin ada public interest di sini kan. Dan mungkin kalau boleh kilas balik itu ke zaman ya bukan yang kita lah, tapi bokap kita lah, om tante gitu. Zaman dulu mungkin di mana lembaga negara gitu ya, dan gue nggak cuma ngomong Indonesia, misalnya kayak di Amerika tuh mungkin ada PBS atau terus di Inggris, Australia itu ada kayak broadcasting corporationnya segala macamnya. Kayaknya Prancis juga ada TV Mong gitu ya itu. Nah, satu lagi mungkin Jerman juga ya, Deutsche Welle gitu. Nah, kalau di Indonesia, nah dan mungkin lu lahir tahun 90-an, mungkin pas reformasi 98, nggak tahu Bapak POV lu seperti gimana. Gue sih waktu itu masih udah SMA ya, jadi udah bukan karena saya, mungkin perspektif gue waktu itu adalah anak yang baru lulus SMA, ngeliat itu kayak inflection point banget, titik balik banget, dan bahkan sampai sekarang pun orang masih ngeliat ya itu dulu salah satu anak reformasi yang sampai sekarang masih bertahan tuh adalah kebebasan pers gitu. Ya, kalian sendiri ngeliatnya gimana terhadap masa-masa tersebut? Kebebasan persnya sekarang. Ya, baik dan mungkin yang kalian udah alami dan kebebasan pers sekarang, dan mungkin sekarang tantangannya tuh bukan dari opresi pemerintah, tapi justru ke mungkin apakah revenue stream, apakah juga seterusnya gitu. Itu gue mungkin mau bilang bahwa soal kebebasan pers terkait dengan revenue misalnya gitu ya, itu jadi salah satu cara yang paling efektif hari ini untuk meredam kebebasan pers itu, menurut gue pribadi. Karena mungkin tidak seotoriter dulu, tidak serepresif dulu, ibaratnya kita bikin beritanya tidak disukai pemerintah, wartawan yang dicari, rumahnya dibakar dan segala macam, you name it. Mungkin nggak seperti itu, tapi ini lebih sistemik menurut gue. Dalam artian industrinya, dalam berbagai kepentingan mungkin mereka butuh dengan revenue itu, pemerintah membayar untuk itu. Itu jadi salah satu cara yang menurut gue hari ini, menurut POV gue itu terjadi. Dan mungkin itu bisa dikatakan menjadi salah satu tantangan di tengah banyaknya isu soal media hari ini sedang susah dan segala macam. Nah, itu tantangan bagaimana media pada akhirnya harus mencari apa cara yang lebih efektif, yang lebih baik daripada kita harus masuk dalam jurang itu sebenarnya. Karena sebenarnya nggak ada yang bisa menjamin juga. Misalnya kita ambil duit dari pemerintah, kita kerjasama dan segala macam, kita salurkan apa yang mereka butuhkan. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa itu akan bertahan jangka panjang? Mungkin aja setahun, 2 tahun. Tapi setelahnya kalau ditinggalkan berat lagi gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana membranding lagi perusahaan media itu mau arahnya seperti apa. Tempo bisa melakukan itu. Itu maksud gue. Bertahan gimana? Kalau dari gue, ya hasil diskus gue sama teman-teman, beberapa sih kebebasan pers itu yang dilahirkan lewat Undang-Undang Pers 40 tahun 99. Ya itu salah satu produk yang memang memberikan power, memberikan kekuatan bagi demokrasi di Indonesia sebenarnya dalam perjalanannya. Tapi yang perlu dilihat lagi sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya teman-teman ini yang mengambil profesi sebagai jurnalis, sebagai pers di Indonesia mengikuti aturan yang ada, mengikuti tahapan-tahapan yang memang harusnya untuk menjadi jurnalis. Karena lu menjadi wartawan, lu menjadi pers itu nggak bisa ujuk-ujuk lu tiba-tiba hari ini baru sign kontrak dalam satu perusahaan, lu tiba-tiba besok kalau wawancara presiden, nggak bisa. Nggak bisa lu kayak begitu sebenarnya. Lu harus melewati tahapan dari bawah. Kalau dari pengalaman gue sebagai wartawan itu dididik sebenarnya dari wartawan di
kota dulu sebenarnya. Lu bagaimana ngambil berita-berita kriminal, des urban gitu ya. Des urban, lu ngambil berita-berita kriminal, lu melihat sebenarnya dari situ lu bisa mengambil kadang-kadang kasus kriminal ini unik-unik. Walaupun kasusnya jenisnya pembunuhan. Misalnya kasusnya yang memang pembunuhan yang bisa terjadi lah. Dalam beberapa waktu memang sering terjadi. Tapi kan case-nya sebenarnya banyak latar belakang, background-nya banyak. Dan ini memang butuh keahlian. Dan di situ lu dilatih sebenarnya. Bagaimana insting lu, bagaimana rasa lu, bagaimana naluri sebenarnya menjadi seorang wartawan. Baru lu berprospek berjenjang nantinya sampai kalau kayak Rio sekarang dia wartawan Istana Kepresidenan, lu sampai di sana. So emang gitu ya cara melatih insting jurnalisme itu, ada yang suatu yang mungkin ada bakatnya tapi harus diasah, dilatih melalui itu tadi penugasan di desk seperti itu. Betul. Dulu bahkan gue sih nggak ngalamin ya. Dulu teman-teman gue yang ada cerita sebenarnya mereka ditaruh di rumah sakit UKI. Di rumah sakit UKI itu kan banyak korban mati sebenarnya, korban jenazah di ruang jenazah rumah sakit UKI. Itu banyak yang tidak jelas, jenazah yang tidak jelas. Bagaimana editornya nyuruh, coba lu cari tahu itu kenapa matinya. Kan nggak mungkin lu wawancara jenazah. Berarti kan lu harus berpikir bagaimana lu tungguin ke keluarganya, tapi lu detect ini keluarganya bukan. Abis itu lari-lari lagi nanti ke polisi. Lu gimana nih Pak, ini kematiannya kenapa, ini jenazah apa, ini jenazah korban kecelakaan kah? Kecelakaannya di mana? Lalu ada tersangkanya enggak? Nanti kan lu berproses di situ sebenarnya. Dari instingnya dilatih dari situ sih sebenarnya banyak wartawan. Jadi 5W1H-nya itu harus tetap terpenuhi. Dan enggak semua berita yang lu tulis itu harus ditayangkan. Kadang-kadang itu yang harus dipupuk sebenarnya. Benar. Kadang-kadang ya lu ngerasa berita lu bagus, tapi buat editor yang mungkin pengalamannya sudah lebih dulu, enggak, berita lu biasa aja. Berita lu ini common aja, udah lu masih nggak perlu, ini masih kurang apa namanya, pengambilan angle-nya kurang, lu coba cari lagi. Betul. Gimana? Kalau dan dari apa yang gue rasain selama 10 tahun, karena mungkin gue baru merasakan di redaksi CNN gitu ya. Menurut gue cukup menarik ketika melihat kolam industri media di Indonesia. Menurut gue, sepengetahuan gue, CNN menjadi salah satu yang memberikan keleluasan itu. Dalam artian mereka pernah mencoba untuk, karena mengikuti cara CNN Internasional berjalan, kita tahu bagaimana mereka punya koresponden yang dikatakan ahli di bidangnya masing-masing, dan itu diterapkan di sini. Bagaimana satu reporter mungkin awalnya dicoba banyak hal, tapi kemudian mereka diarahkan kepada satu sektor, dan ketika di satu sektor itu semakin mereka tua, mereka bukan ditarik ke dalam untuk menjadi presenter. Karena banyak media mungkin di Indonesia masih caranya seperti itu, bahwa semakin tua masuk ke dalam sebagai editor atau sebagai presenter. Itu yang menjadi tapakan karir kalau buat media-media sekarang. Tapi ternyata di CNN tidak. Dan menurut yang gue rasakan, itu yang lebih berarti menjadi jurnalis. Dalam artian lu memahami betul satu sektor itu gitu loh. Bahkan tetap jadi field reporter, war correspondent. Jadi keputusan tentang apa yang lu lihat, apakah ini pantas atau tidak untuk dinaikkan, itu bisa lewat lu dulu filter pertamanya. Dan speaking of CNN Amerika ya, misalnya itu emang milestone juga ya. Ketika satellite TV terus bisa live. Kalau dulu kan kita udah beritanya kejadian, nunggu malam dunia dalam berita aja. Baru kejadian. Ini sekarang dan kalaupun TVRI dulu tuh live gitu ya, itu pasti acaranya Pak Harto lagi. Iya itu dia, makanya satu suara, satu tone semua. Maksudnya emang menjadi peliputan aktivitas kepala negara ya, misalnya pada saat itu. Cuma kan CNN kan kayak kejadian itu langsung lo pantau di TV gitu ya, terus ya kadang-kadang ada. Tapi speaking of which, hari ini sebenarnya menerapkan TV menerapkan cara yang kurang lebih agak sama. Maksudnya gimana? Kayak misalnya tadi lo bilang bahwa jam berapa ada dunia dalam berita, setiap jam segitu gitu ya, tone-nya sama semua gitu. Nah kalau hari ini, sekarang TV itu punya program sendiri yang dinamakan Merah Putih atau apa. Jadi program yang memang menyalurkan 1 jam, setengah jam tentang kegiatan presiden pada hari itu. Apa yang, dan
ya sorry itu saya tapi banyak dan memang mostly kita berhak tahu juga. Kita berhak tahu juga. Jadi gitu. itu memang mungkin dengan cara yang berbeda-beda, tapi intinya adalah dalam satu program itu menyampaikan presiden ini sedang begini, presiden sedang begitu, tanpa isu-isu mungkin yang di luar yang mungkin negatif atau apa, tapi intinya soal kegiatan presiden. Oke. Mungkin gitu. Nggak benar juga. Nah, tapi itu menarik tuh. Sekarang dulu mungkin TVRI ya bisa dibilang quote-unquote monopoli ya, sebelum RCTI pakai decoder segala macam gitu ya. Terus dan sekarang sebegitu banyaknya gitu. Lalu gimana nih apakah jadi semuanya jadi TVRI zaman dulu apa? Kayak kalau lu ngomong tadi kan ada segmennya. Tapi ya itu kan harusnya dapur redaksinya beda-beda gitu. Iya. Terus gimana lo ngeliatnya? Iya, kita nih emang Indo nih kayaknya emang suka sesuatu yang ibaratnya makanannya satu tapi direbutnya rame gitu. Partai politik banyak banget, kita pernah nyobain sedikit tapi ternyata nggak cukup jadi banyak banget hari ini. TV juga begitu gitu. Jadi menurut gue ini ada salah satu, mungkin kalau usul gue ini mungkin harus diregulasikan lebih baik. Bagaimana media-media itu sebenarnya mungkin nggak perlu terlalu banyak, tapi sesuai niche-nya masing-masing aja seperti apa gitu loh. Nah, tapi memang dengan kenyataan yang ada hari ini, balik lagi seperti yang tadi gue bilang, redaksi dari media sendiri itu harus mampu dan harus kuat untuk membranding seperti apa arahnya mereka. Kita kalau misalnya baca Tempo, kita udah tahu kita cari apa. Kita kalau baca Kompas, kita udah tahu kita mau cari apa. Nah, menurut gua di televisi itu jadi salah satu yang menurut gua masih agak blur sebenarnya. Kita masih cuman bisa lihat berita daily, tapi apa sih, siapa sih yang mau kita lihat, program apa sih yang mau kita lihat misalnya dari Metro, CNN, Kompas gitu. Paling-paling kita cuman bisa mendapatkan agenda ini atau ada kejadian ini, daily news aja gitu. Daily news aja ya. Itu menurut gue sih. Gimana bertahan? Kalau dari gue sebenarnya warna dari media, masing-masing media yang hari ini bias semua ya. Menurut gue kalau bias dalam arti gini sebenarnya, gue nggak bisa membedakan media A, B, C, D bedanya apa sekarang dalam pengambilan angle. Semua dalam respon satu peristiwa hampir sama warnanya. Bagaimana katakanlah Kompas, Tempo, Republika ataupun yang lain, bagaimana cara pengambilan angle-nya dari sisi bisnisnya kah atau dari sisi politikalnya, atau dan kuncinya yang satu-satunya yang agak terlihat dari opini sebenarnya, bagaimana opini redaksi itu dimunculkan. Sebenarnya bagaimana opini redaksi itu dimunculkan, kita baru sebenarnya beberapa media masih ada program masih ada penyampaian opini-opini media itu yang jadi sehingga mempertegas sebenarnya posisi redaksinya dalam respon satu isu, dalam respon satu peristiwa seperti apa. Dan nggak semua media hari ini punya opini. Jadi itu yang mungkin missing ya, maksudnya soul dari soulnya warnanya gitu. Jadi kita ngelihat kita punya event-event yang sama, we're talking about the same event, tapi mungkin prismnya atau lensanya melihat itulah harusnya opini editorial dari salah satunya. Oke. Wah, menarik nih. Dan itu ya gimana pun juga emang butuh insting jurnalisme yang terasa. Balik lagi ke situ. Kemampuan nulis yang juga ya teruji gitu lah. Betul. Iya. Gak mungkin kalau lu nggak pernah di bahasa gue selalu bilang, nggak mungkin lu nggak pernah kalau lu nggak pernah di lapangan lu bisa merasakan apa yang terjadi ketika itu. Bagaimana lu seorang katakanlah news presenter atau anchor, dia mengarahkan reporter di lapangan terhadap misalnya peristiwa banjir aja. Gimana caranya lu harus kan dia jadi pengalaman sih yang bicara sebenarnya. Betul. Dalam soal ini memang ya siapapun misalnya anak-anak PL misalnya yang mau jadi jurnalis, gue betul-betul menyarankan bahwa apa yang gue alami, proses dan pengalaman itu sebegitu pentingnya. Ibaratnya kita misalnya karena kita harus melihat langsung, kita melihat faktanya seperti apa, dan kita harus dalam posisi yang memutuskan kita mau ambil berita apa ini dan itu gitu. Dan itu hanya bisa kalau dilatih. Kita nggak bisa hanya melihat dari jauh. Dan ketika itu berproses, tentu udah kalau yang gue alami 10 tahun pada akhirnya bisa menjadi reporter di istana, itu adalah satu proses yang cukup panjang. Gitu loh. So, ini menarik banget. Banyak banget yang udah kita tangkap nih, tapi mungkin
buat closing kita pengen tahu siapa buat Dik Bro kita nih yang masih kalau mau menjadi jurnalis ada panggilannya ke sana gitu. Harus bagus mata kuliah mata pelajaran apa, terus kira-kira career path-nya dari SMA terus ke kuliah seperti mana? Mungkin Bro tahan dulu deh. Kayaknya kalau dari karir gua ataupun latar background gua dan bahkan background yang sebelumnya ada di sini Bro Yandri sebenarnya kan bukan background komunikasi jurnalis sebenarnya. Jadi sebenarnya jurnalis itu satu profesi sebenarnya yang memang kalau lu memiliki bakat, minat, lu punya kegemaran menulis ataupun apa yang lainnya ya sebenarnya di bidang yang terkait bisa ditekuni saja sebenarnya. Jadi lu belajarnya dan gua kan agak sedikit berbeda sama Bro Pucu sebenarnya agak dia masih oke sebenarnya profesi jurnalis masa depannya menurut Bro Pucu kan masih cukup cerah ya baik ya sebenarnya gitu. Tapi kalau dalam gua sekalipun profesi jurnalis tidak secerah ke depannya lagi, tapi setidaknya beberapa nilai-nilai dari jurnalis sangat penting buat kehidupan sebenarnya. Bagaimana lu bisa memiliki POV sebenarnya memiliki kemampuan menulis yang baik itu sangat berguna bagi apapun profesi lu. Sebenarnya lu bisa storytelling, bisa lu menulis, bisa menganalisa satu peristiwa, satu kejadian penting sih sebenarnya. Jadi coba mulai dari situ aja kalau mau teman-teman bro yang masih sekolah ya sebenarnya kalau mau menjadi jurnalis, belajarlah menganalisa, coba menulis apapun yang sebenarnya dilihat di depan mata bisa lu tulis lu bisa membuat satu pandangan opini terhadap kebijakan pemerintah, lu bisa membuat opini terhadap atau analisa terhadap pertandingan sepak bola kalau lu memang hobi olahraga. Bener juga. Simple sebenarnya. Jadi apapun tapi yang penting lu ngeliat sesuatu jangan cuma lu simpen, coba lu sampaikan dalam produk-produk jurnalistik ya dalam hal ini tulisan. Gimana Bro Pucu? Kalau dari gue mungkin gue cuma bisa bilang sekolah di PL tuh kayaknya udah jadi salah satu level penting kalau lu jadi jurnalis lah gitu. Mantap, keren. Nah, kita tahu lah maksud gua. Kita tahu ke sekolah cowok semua, kita tahu apa mental yang kita dapat dari situ gitu. It's an important thing menurut gua. Ketika lu pada akhirnya masuk ke dunia profesi, semua sebenarnya pada umumnya profesi, tapi ini jurnalistik pula yang pada akhirnya harus ketemu berbagai macam level orang, ngadepin orang. Lu dulu kita di sekolah kita nggak pernah diajarin untuk tawuran, tapi kita disuruh 1 lawan 1 misalnya, ngadepin 1 orang lawan 1. Itu udah jadi satu pelajaran mental yang cukup penting menurut gua. Karena ya lu nggak akan bisa berkutik, lu sepinter apapun, tapi lu nggak punya mentalnya, lu blank. Lu nggak akan bisa, lu tiba-tiba wawancara presiden, lu mau nanya apa ya kalau mental lu jatuh, blank semuanya, lu nggak akan itu jadi menurut gue udah jadi salah satu syarat yang penting. That's a good point. Oke Om Bro, nggak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol nih dengan jurnalis milenial. Jangan lupa cicipin Rumah Rawon ya, karya Ivan Kristianto PL 2007. Bisa ada di marketplace juga ada. Kalau mau langsung WA ada di sini. Dan juga mungkin kalau Om Bros juga pengen mendengarkan podcast kita dengan jurnalis senior dari PL juga tentunya Bro Kumkum Boy Randi, nanti bisa klik juga di sini. Dan pantau terus diskusi Flanel ya, diskusi pakai Flanel persembahan IKPL. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di acara-acara podcast berikutnya. Thank you. Sampai jumpa.